Raden Said atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari 9 wali atau Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan seperti wayang kulit dan tembang suluk. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir di sekitar tahun 1450. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Walatikta atau Raden Sahur. Umur Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, beliau banyak mengalami peristiwa bersejarah yang menyangkut dengan perkembangan Islam di Indonesia, yaitu dari masa akhir kekuatan Kerajaan Majapahit di tahun 1478 hingga akhirnya Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Asal nama Kalijaga sempat menjadi perdebatan. Sebagian orang menyebutkan bahwa nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Kodli Zaka yang berarti hakim suci atau penghulu suci. Namun, sebagian lainnya mengatakan nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat. Ada juga yang mengaitkan dengan kesenangan beliau berdiam diri di pinggir sungai hingga semak belukar tumbuh menutupi tubuhnya. Oleh karena itulah muncul nama Kalijaga yang berarti menjaga kali. Sunan Kalijaga atau Raden Said terkenal sebagai sosok yang berjiwa besar. Dikisahkan sebelum menjadi Wali Songo, beliau selalu mengambil hasil bumi dari gudang penyimpanan secara diam-diam. Kemudian hasilnya beliau berikan kepada rakyat jelata yang membutuhkannya. Dikarenakan perbuatannya ini, pada akhirnya Raden Said pun diusir dari Kadipaten dan menetap di hutan Jatiwangi. Disinilah Raden Said mengenal dan kemudian berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Kalijaga memiliki cara berdakwah dan faham keagamaan yang hampir sama dengan Sunan Bonang. Beliau memilih berdakwah dengan sarana kebudayaan dan kesenian, juga memilih faham keagamaan yang sufis. Ini terlihat dari cara pendekatan beliau untuk berdakwah yang dilakukan secara bertahap, yaitu mengikuti sambil mempengaruhi. Beliau terus berdakwah untuk menyebarkan agama Islam hingga pada akhirnya wafat dan dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah. Karya-karya dan peninggalan kebudayaan yang digagas olehnya masih hidup hingga sekarang. Seperti lagu suluk populer yang beliau ciptakan, Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul menjadi lagu khas daerah Jawa Tengah. Perayaan Sekatenan juga Grebek Maulud untuk merayakan hari besar Maulid Nabi Muhammad juga masih dilaksanakan di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Begitu pula dengan penataan pusat kota di Pulau Jawa, seperti adanya keraton, masjid, serta alun-alun dengan 2 pohon beringin di tengahnya, diyakini adalah konsep pusat tata kota yang diciptakan Sunan Kalijaga. Semoga kelembutan berdakwah beliau dapat menjadi contoh bagi kita semua dan khususnya para alim ulama yang ada di Indonesia. Amin, amin, ya arhamar rahimin.